Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Melini Asna, kelas C pagi. Di sini saya akan menjelaskan judul penelitian saya, yaitu tentang penerapan metode diskusi meningkatkan prestasi belajar siswa pada mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi, atau biasa disingkat dengan TIK. Latar belakang. Siswa sebagai peserta didik diharapkan memiliki prestasi dan kualitas sesuai dengan yang diharapkan di SMPN 7. Termasuk salah satunya dalam mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi. Sebagai mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai peran sendiri dalam meningkatkan mutu pendidikan, khususnya dalam menciptakan siswa yang terampil menggunakan teknologi. Keterampilan siswa dalam bidang teknologi, lebih jelasnya TIK menekankan pada kemampuan dan memahami teknologi berupa komputer sebagai alat informasi dan komunikasi. Selain itu, secara konseptual, mata pelajaran ini bermanfaat untuk memberikan pengetahuan tentang berbagai cara pengoperasian berbagai aplikasi dalam teknologi informasi dan komunikasi. Selanjutnya, melihat jelasnya fungsi mata pelajaran teknologi informasi ini untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan pemahaman teknologi. Seharusnya, siswa memiliki minat yang tinggi terhadap mata pelajaran TIK yang ditunjukkan melalui siswa dalam belajar, ataupun prestasi yang tinggi selama pembelajaran TIK berlangsung. Akan tetapi, dari hasil pengamatan sewaktu mengajar maupun diskusi dengan beberapa guru yang lain, metode pembelajaran merupakan salah satu cara yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Salah satu metode yang dapat digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik yaitu adalah dengan menggunakan metode diskusi. Metode diskusi ini merupakan salah satu dari beberapa metode pembelajaran yang umum digunakan dalam dunia pendidikan. Diskusi merupakan proses komunikasi satu dengan yang lain, saling berbagi gagasan dan pendapat. Metode diskusi mendorong siswa untuk berdialog dan bertukar pendapat dengan tujuan agar siswa dapat terdorong untuk berpartisipasi secara optimal tanpa ada aturan-aturan yang terlalu keras, namun tetap harus mengikuti etika yang dipakai bersama. Metode diskusi adalah cara memecahkan masalah yang dipelajari melalui curhat atau pendapat dalam sebuah diskusi kelompok. Selanjutnya adalah fokus penelitian. Sebagaimana telah dikemukakan dalam latar belakang, maka masalah umum dalam penelitian ini adalah kurangnya partisipasi belajar siswa TK. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian yang diteliti ini adalah untuk mengetahui bentuk partisipasi belajar siswa yang dapat kita lihat dari kegiatan belajarnya atau proses belajarnya, dan untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung dalam proses belajarnya. Yang kedua itu adalah selanjutnya manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Manfaat teoritis adalah hasil peneliti ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti maupun siswa.
Dan untuk manfaat untuk praktisnya itu adalah secara praktisnya diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan semangat belajar kepada siswa untuk lebih antusias dalam belajar. Yang selanjutnya, ruang lingkup peneliti. Ruang lingkup peneliti dapat dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu adalah variabel penelitian, yang kedua adalah definisi operasional. Variabel penelitian dapat digambarkan seperti minat siswa dalam menggunakan aplikasi pengolah kata, terus antusias siswa dalam menggunakannya itu seperti apa, partisipasi siswa yang tinggi atau keinginan siswa yang tinggi untuk menggunakan aplikasi tersebut. Dan faktor pendukungnya adalah sarana dan prasarana dari sekolah itu sendiri, apakah lengkap atau tidaknya. Jadi sarana dan prasarana itu sangat berperan penting dalam proses pembelajaran teknologi informasi. Faktor penghambat biasanya sehingga siswa tidak dapat belajar secara maksimal itu adalah di gurunya sendiri. Misalnya dalam menyampaikan materi gurunya kurang maksimal. Ini adalah salah satu penghambat juga. Dan dengan guru tersebut juga bisa menggunakan metode yang monoton, juga dapat menghambat proses pembelajaran siswa. Yang kedua adalah definisi operasional. Definisi operasional ini adalah penerapan metode diskusi. Metode diskusi adalah salah satu cara mendidik yang berupa memecahkan masalah yang dihadapi, baik dua orang atau lebih. Masing-masing mengajukan argumentasinya untuk memperkuat pendapatnya. Itulah yang disebut dengan definisi operasional yang pertama. Yang kedua itu adalah prestasi belajar. Sedangkan prestasi belajar itu sendiri adalah hasil dari suatu kegiatan yang telah dikerjakan, diciptakan baik secara individu maupun secara kelompok. Dan selanjutnya itu adalah teknologi informasi dan komputer. Teknologi informasi dan komunikasi adalah payung besar terminologi yang mencakup seluruh peralatan teknis untuk memproses dan menyampaikan informasi. Dan selanjutnya itu adalah metode dan bentuk penelitian. Metode penelitian. Metode penelitian ini dibuat supaya peneliti tetap berpijak pada masalah dan submasalah, serta tidak keluar dari lingkungan penelitian yang telah ditetapkan. Maka dirumuskan metode penelitian. Dan selanjutnya, teknik dan alat pengumpulan data. Teknik dan alat pengumpulan data. Teknik pengumpulan data. Dalam mengumpulkan data, kita dapat melakukan wawancara atau interview dan menggunakan daftar pertanyaan seperti kuesioner yang diberikan kepada informan untuk dapat dijawab. Dan yang kedua itu adalah alat pengumpulan data. Alat pengumpulan data dalam penelitian ini
kita dapat menggunakan panduan observasi, angket, pandu wawancara, dan dokumentasi. Dan selanjutnya, teknik analisis data. Teknik analisis data ini kita dapat menggunakan atau kita dapat mengumpulkan data sebanyak-banyaknya apa yang bisa kita dapat. Terus yang selanjutnya itu adalah kita dapat menggunakan teknik analisis data dengan menggunakan display data atau penyajian data ya. Terus selanjutnya itu adalah yang terakhir itu adalah kesimpulan dan verifikasi. Dengan menarik kesimpulan dan verifikasi, maka data yang telah kita kumpulkan atau yang telah kita teliti semuanya sudah selesai, dan kita bisa melanjutkan ke bab selanjutnya jika sudah bab 1 selesai. Cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam bertutur kata. Selamat pagi.